Perkenalkan, saya Maria Syanipar dengan NIM 210906032. Nah, kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas individu saya, yang dimana dosennya adalah Bapak Aidil Arifin. Jadi judulnya yang saya ambil adalah Implementasi Kebijakan WIFO dan Hukum Domestik Indonesia dalam menangani membanjirnya produk impor alat dan spare part. Jadi ada beberapa langkah yang diambil. Yang pertama itu adalah Indonesia telah mengadopsi kebijakan perlindungan hak kekayaan intelektual yang dianjurkan oleh World Intellectual Property Organization atau WIPO. Jadi kebijakan ini juga membagi hak kekayaan intelektual menjadi dua kategori. Yang pertama itu, kategori yang pertama adalah hak milik dan hak atas kekayaan intelektual. Nah, Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum secara sistematis dan konsisten untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dan yang kedua itu adalah Indonesia telah mengembangkan program pusat dukungan teknologi dan inovasi atau Technology and Innovation Support Center atau TSIC. Nah, ini juga didukung oleh program WIPO. Jadi, program ini juga mencakup pelayanan kekayaan intelektual, peningkatan kemampuan para peneliti, serta membangun kolaborasi antara dunia akademik riset dengan kebutuhan masyarakat antar dua bisnis. Jadi program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam pengembangan teknologi dan inovasi serta mendorong kerjasama antar negara. Jadi yang ketiga adalah Indonesia telah mengadopsi sistem hukum perlindungan hak kekayaan intelektual yang mendasarkan pada perjanjian-perjanjian internasional. Jadi sistem ini juga mengandung nilai-nilai atau ide dasar perlindungan hak kekayaan intelektual yang mengedepankan hak-hak individu yang menerima seseorang itu memiliki harga perseorangan yang kuat dan diyakini memiliki harga moral yang intrinsik. Jadi, kebijakan perlindungan hak kekayaan intelektual ini di Indonesia juga sama dengan melakukan transferability atau transplantasi. Nah, jadi sistem hukum hak kekayaan intelektual yang berasal dari masyarakat barat dari dalam sistem hukum Indonesia. Dan yang keempat adalah dalam sidang WIPO yang ke-64, Menteri Hukum HAM yang bernama Yasona Halauli menyampaikan dukungan pemerintah Indonesia terhadap pemajuan kekayaan intelektual dalam skala nasional hingga global. Jadi Indonesia juga berkomitmen penuh membuka potensi insan berbakat menghargai kreator atau inovator. Jadi serta memberikan pengetahuan untuk kepentingan masyarakat sendiri. Nah, dalam menghadapi membanjirnya produk alat dan spare part ini juga Indonesia mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan pengawasan penjualan produk ini dan mencegah pembajakan hak kekayaan intelektual. Jadi hal ini juga termasuk dalam agenda kerjasama dengan pemerintah daerah dalam menyusun draft tentang bidang pengawasan penjualan produk yang bertujuan untuk meminimalkan pembajakan di pusat perbelanjaan. Selain itu, Indonesia juga telah melakukan upaya penegakan hukum secara sistematis dan konsisten untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran hak kekayaan intelektual. Jadi mungkin kebijakan yang telah dibuat itu supaya tidak adanya pelanggaran hak supaya kebijakan itu boleh dijalankan dengan baik dan produk yang diimpor itu boleh saling berkomitmen untuk melakukan impor antara Indonesia dengan internasional. Jadi itulah mungkin beberapa langkah yang diambil dalam menangani membanjirnya produk alat spare part ini. Jadi dengan itu
dikatakan bahwa kerjasama itu juga suatu pendorong yang cukup baik, sehingga beberapa langkah atau kebijakan yang diambil itu sudah mencakup sangat baik dan dijalankan dengan baik.